Di situ kita sebenarnya melihat ke prospek di undang-undang desa, kan ada ya yang kepala desa dan lembaga adat itu punya fungsi dan tugas untuk membina dan melestarikan serta memberdayakan adat istiadat, tradisi gitu ya, budaya, sosial kemasyarakatan. Kita melihat itu, lembaga adat dalam hal ini menjadi mitra bagi kepala desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas itu. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini Desa Bicara berkesempatan diskusi dengan salah satu pendamping aktor lapangan terkait dengan pendampingan di desa. Diskusi ini nanti harapannya bisa menjadi bahan belajar bagi kawan-kawan di desa. Mari kita ikuti diskusi kali ini dengan Mbak Weni Ira yang juga aktif di Gerakan Perempuan. Nah ini sih kita dari Desa Bicara pengen saya panggilnya Mbak Weni atau Ibu ini? Terserah deh, mau yang mana, Mbak aja deh. Aja ya. Baik, Iya. Mbak Weni. Nah ini terkait dengan pendampingan di desa begitu. Saat ini ada nggak pendampingan yang sedang dilakukan Mbak Weni kalau di desa? Kalau di desa itu saat ini sudah habis semuanya karena sudah 5 tahun berjalan ya. Sejak tahun 2015 aktif mendampingi Sekolah Bank Sampah, Festival Kampung Penyengat Ola, terus yang menonjol itu kan di Festival Kampung Senaung. Udah habis kita karena sudah memang masanya harus ditinggalkan ya kan 3 tahun atau maksimal 4 tahun, mandiri atau tidak mandiri mereka harus ditinggalkan karena kalau terus kita dampingin itu akan menyebabkan ketergantungan kan. Kebetulan pandemi itu kita belum punya project. Sebenarnya kemarin kalau tidak ada pandemi kita mau ke desa yang baru gitu ya, atau membuat pendampingan yang baru, tapi karena musim pandemi dan kampus sangat ketat untuk tidak memperbolehkan kita keluar, terpaksa kita belum melakukan itu, tetapi kita aktif di aksi-aksi sosial lainnya. Seperti nah ini itu Mbak, sih. Pendampingan yang kemarin ada festival Kampung Senaung. Kampung Senaung itu cukup menarik menurut Iya. kami dan kami juga coba mengikuti. Nah, bisa cerita berbagi pengalaman proses kemudian mendorong festival ini sehingga jadi satu kegiatan dan momen yang menarik bagi desa itu gimana? Iya, kalau ngomongin Festival Kampung Senaung, saya akan berbicara terlebih dahulu di proyek awal sekali tentang festival. Jadi proyek awal tentang festival itu yang berkaitan dengan budaya itu saya awali sama tim di Festival Kampung Penyengat Ola. Di situ kita sebenarnya melihat ke prospek di undang-undang desa, kan ada ya yang kepala desa dan lembaga adat itu punya fungsi dan tugas untuk membina dan melestarikan serta memberdayakan adat istiadat, tradisi gitu ya, budaya, sosial kemasyarakatan. Kita melihat itu, lembaga adat dalam hal ini menjadi mitra bagi kepala desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas itu. Nah, pertama kali saya dan tim itu terjun di Desa Penyengat Ola sebelum Senaung ya. Jadi di situ kita riset kecil-kecilan dan FGD kecil-kecilan tentang waktu itu belum ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tapi tahun 2016 ya, kita meriset apakah lembaga adat sudah berfungsi melestarikan adat, budaya, tradisi gitu kan. Apakah kepala desa sudah melakukan fungsi-fungsi itu, apakah sudah turun kewenangan dari dari kabupaten itu untuk menginventarisir ya, adat istiadat, kearifan lokal, bla 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 itu. Nah,
ternyata belum banyak dilakukan. Dan waktu itu saya tanya sama tim, gimana nih kita hasil riset kita digimanain. Akhirnya sepakatlah kita untuk saat itu menyelenggarakan Festival Kampung Penyengat Olah secara kecil-kecilan. Karena untuk secara besar-besaran kita belum mampu gitu ya. Kitanya mampu sih, tapi kampung itu belum mampu. Akhirnya kita buatlah Festival Kampung Penyengat Olah yang isinya itu adalah diskusi sejarah kampung. Dan hari keduanya, itu 2 hari ya, hari pertama diskusi sejarah kampung, hari keduanya kita menyelenggarakan atraksi seperti ada material art di situ, silat Melayu, atraksi tumbuk tepung, kearifan lokal di situ tumbuk tepung, dan permainan tradisional. Nah, dari sini ternyata saya hanya ngomong-ngomong aja dengan teman-teman media, mau nggak ngeliput nih acara ini gitu kan. Tapi ternyata dukungan di situ meskipun masih sederhana banyak sekali dari teman-teman budayawan, dari teman-teman media itu banyak sekali. Nah, pas di 2017 kita terjun ke Desa Senaung nih, gitu kan. Nah, saya masuk tidak langsung bicara festival ke Senaung, tapi bicara tentang bagaimana kewenangan desa dalam memberdayakan kearifan lokal di desanya, dan juga bagaimana tugas fungsi kepala desa serta lembaga adat dalam membina melestarikan adat istiadat dan budaya itu, gitu kan. Nah, kebetulan saat itu keluar yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Jadi saya mendorong itu masuk ke desanya. Kemudian setelah kita mendiskusikan tentang kewenangan desa dalam masalah budaya ini, kita tawarkan ke desanya, bagaimana kalau ini kita buat salah satu bentuk atraksi wisata untuk mengundang wisatawan masuk, karena ini setelah kemudiannya ya, setelah kita menawarkan itu, kemudian mendiskusikan tentang kewenangan itu, kemudian kita riset tentang pemajuan kebudayaan, baik dari segi benda, warisan budaya tak benda maupun warisan budaya yang berupa benda. Nah, riset itu kita berikan ke desa, Pak, ini ada potensi pemajuan kebudayaan dari warisan budaya tak benda maupun warisan budaya benda. Nah, gimana kalau kita membuat event yang itu tujuannya adalah wisata, menarik orang masuk gitu ya. Dan ini juga tujuannya adalah pelestarian. Nah, desa saat itu kan belum masuk ya, di Jambi ini kan belum ada event-event yang seperti itu. Kalaupun ada, itu mohon maaf adalah proyek-proyeknya birokrat yang sifatnya seremonial. Jadi kita dorong dia untuk mengadakan event yang memang dikerjakan oleh desa untuk masyarakat desa dan dinikmati oleh orang desa. Karena dia belum di Jambi belum ada contoh seperti itu, kepala desanya meragukan itu. Jadi perspektif dia ini adalah acara seremonial. Kita waktu itu antara diterima dan ditolak gitu ya, jadi agak-agak dilema. Tapi dia memberikan ruang gitu ya, kepala desa dan tokoh-tokohnya memberikan ruang kepada kita untuk mengeksplor dan mengobservasi. Dia beri ruang. Hasil-hasil penelitian kita juga dia beri ruang di situ. Dan dia menanggapi bahwa ini adalah acara seremonial. Oh enggak Pak, Bapak silakan membuat acara sendiri. Kan waktu itu dia buat acara namanya Senaung Berseloko. Senaung Berseloko itu tuh adalah lomba seloko adat, kayak pantun-pantun adat gitu ya. Dia bilang nggak ada anggaran dari desa untuk acara kamu, nggak apa-apa Pak, silakan Bapak jalan sendiri, kita juga jalan sendiri. Tapi ini berdampingan, berkolaborasi. Nah, Bapak nanti melihat hasilnya ini seperti apa. Nah, di situ kita diskusi lagi dengan dia bahwa
untuk keseluruhan acara kolaborasi kita ini tidak hanya melibatkan desa, tapi ada pihak ketiga seperti media. Kita kenalkanlah mereka humas kedesaan gitu ya. Humas desa, orang komunikasi kita libatkan. Ada humas desa, ada tim inti, tim manajemen festival intinya. Ada pihak ketiga yang ke situ gitu kan. Nah, karena dana kita minim, itu hanya iuran mahasiswa. Ya kita memang konsepnya itu kan adalah mengundang orang ke situ, kemudian adalah upaya memberikan ruang terhadap pemajuan kebudayaan di situ dan kewenangan desa. Tim sepakat kita buat festival dengan sederhana sekali, yang di situ ada ruang diskusi, ruang display benda bersejarah, ruang untuk ekspresi seni dan budaya gitu kan. Nah, dikolaborasikan dengan yang acara desa tadi yang dia sangat seremonial ya, Senaung Berseloko 2017. Kalau diketik di Google itu ada, di YouTube ada, di Instagram saya dan di media sosial saya ada. Itu sangat sederhana sekali, berupa diskusi tentang undang-undang pemajuan kebudayaan. Ada museum desa di situ, tur kampung dan tur sejarah dan kampung gitu ya. Ada pagelarannya sedikit baru, berupa arakan budaya, material art yang silat Melayu, terus kompangan, sedikit acara kreasi dari kita.